Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sampaikan tentang sikapnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang masalah akidah kemarin. Waqad waqafa Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala fi hadzal midani mauqifan aziman. Qad yastankiruhu katsirun mimman yad'i annahu mansubun ilahi wa mahsubun alaihi. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan suatu tindakan yang baik, bahwasanya tindakan beliau ini diingkari oleh sebagian pengikut mereka yang ngaku-ngaku pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun Wahabiyah. Ada kalau di Indonesia sering terjadi penisbatan dengan kaum Wahabi Salafi. Summa yukilu al-hukma, kemudian mereka yang menisbatkan dirinya terhadap Syekh Abdul Wahhab memberikan hukum takfir ke tiap orang yang berbeda jalan mereka. Bertolak belakang kepada mereka, mereka katakan bahwasanya mereka ini hukumnya berhukum kafir. Wa huwa asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yunkiru kullama yungsabu ilaihi min hadhihi tafahati wa safahati wal iftiraati. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini mengingkari pada setiap orang yang menunjukkan kepadanya tentang perbuatan-perbuatan murahan dan juga tindakan-tindakan bodoh dan juga tindakan-tindakan berbohong. Fayaqulu dhamma aqidatihi fi risalatihi al-muwajjahati li ahli Qasim. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya termasuk sebagai akidahnya dalam mengirimkan surat pada ahli Qasim. Jadi Syekh Abdul Wahhab telah dituduh orang melakukan suatu tindakan sehingga beliau mengirimkan surat kepada ahli Qasim. Ahli Qasim ini menuduh beliau telah melakukan suatu hal yang tidak benar. Kemudian berkata dalam suratnya, la yakhfa alaikum annahu balagoni anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaikum wa annahu qabalaha wa saddaqaha ba'dul muntamina lil ilmi fi jihatikum wallahu ya'lamu anna rajula iftara ala umurin alayya umuran lam aqulha wa lam ya'ti aksaruha ala bali. Di sini beliau mengatakan bahwasanya risalah suratnya Sulaiman bin Suhaim telah sampai pada kalian dan telah kalian terima, diterima oleh sebagian orang-orang yang berilmu. Wallahu ya'lamu anna rajula iftara, dan Allah mengetahui bahwasanya ada seseorang yang telah berbuat bohong terhadapku atas beberapa hal yang tidak pernah saya katakan. Walam ya'ti aksaruhu ala bali, dan saya tidak pernah kerentek dalam hati untuk melakukan hal tersebut. Fa minha qaluhu inni mubtilun kutubal madzahib al-arba'ah, sebagian dalam isi pandangan mereka bahwasanya saya telah mengatakan kesesatan terhadap kutubul madzahib. Nah, jadi isi dalam suratnya itu bahwasanya Syekh Abdul Wahhab telah mengatakan bahwasanya beliau mengatakan bahwa kutubul madzahib merupakan suatu hal yang sesat. Wa inni aqulu inna nasa min sittimiatin sanah laisu ala syai', dan saya juga mengatakan dalam surat itu bahwasanya manusia itu dalam keadaan yang sudah melenceng dari tahun 600 tahun Hijriah. Wa inni ad-da'il al-ijtihad, dan juga saya telah mengaku-ngaku bahwa saya melakukan suatu ijtihad. Wa inni kharijun anit taqlid, dan saya keluar dari hukum taklid. Wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama inni qamatun, dan juga dalam surat itu saya mengatakan bahwasanya perbedaan ulama merupakan suatu siksa, suatu ni'mah, bukan nikmat tapi nikmah. Wa inni ukaffiru man tawassala bis-sholihin, dan saya mengkafirkan terhadap orang yang bertawasul terhadap orang-orang soleh. Wa inni ukaffiru Busairi liqaulihi akramal khal, dan juga saya mengatakan Imam Busairi pengarang kitab Burdah saya mengatakan bahwa saya Imam Busairi orang yang telah kafir sebab mengatakan dalam kitab Burdahnya itu ya akramal khalqi. Wa inni aqulu, dan saya berkata bahwasanya apabila saya mampu untuk merobohkan kubahnya Nabi, maka saya akan merobohkan. Saya akan merobohkan. Walau aqdiru 'alal Ka'bah, apabila seandainya saya mampu untuk merobohkan Ka'bah, maka saya apabila saya mampu untuk menguasai Ka'bah, maka saya akan menggantikan talang emas yang ada di Ka'bah dengan talang dari kayu. Wa inni uharrimu ziyarata qabri Nabi, dan saya telah mengharamkan untuk berkunjung ke makam Nabi. Wa inni unkiru ziyarata qabri walidain, dan saya telah mengharamkan ziarah ke kuburan orang tua dan selainnya. Wa inni ukaffiru man halafa bi ghairillah, dan saya mengkafirkan orang-orang yang bersumpah selain pada Allah. Wa inni ukaffiru Ibn al-Farid wa Ibn Arabi, dan saya mengkafirkan Ibnu Farid dan
Ibnu Arabi, wa inni ahriku dalailal khair dalailal khairat, dan saya telah membakar kitab Dalail Khairat wa Raudhur Rayyan wa usamihi Raudhus Syayatin, dan saya mengatakan bahwa Dalail Khairat dan Raudhur Rayyan dengan Raudhus Syayatin. Jawabi an hadzal masail an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Jawaban saya, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, bahwasanya ini adalah suatu hal kebohongan yang besar. Wa qablahu man bahata Muhammadan, bahwasanya sebelum surah ini hadza buhtanun azim adalah man bahata Muhammadan annahu yasubu Isa bin Maryam, yasubu Isa bin Maryam, bahwasanya orang yang telah membohongi pada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad telah memisui itu menghina Nabi Isa bin Maryam. Wa yasubu sholihin, dan juga memisui ataupun menghina pada sholihin. Fatasyabahat qulubuhum bitira'il kadzib, kemudian hati mereka itu sama seperti hati-hati orang yang memusuhi Nabi bitira'il kadzib, sebab melakukan suatu kebohongan. Wa qala zur, dan ucapan yang dusta. Qala ta'ala innama yaftaril kadzib alladzi la yu'minu bi ayatillah, bahwasanya orang-orang yang tidak beriman telah berbuat bohong kepada ayat-ayatnya Allah. Bahatuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu innal malaikata wa Isa wa Uzair finnar, dan juga mereka telah berkata bohong, orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Nabi berkata bahwasanya malaikat Nabi Isa dan Nabi Uzair itu ada di dalam neraka. Fa anzalallahu fi dzalika innal ladzina sabaqat lahum minna al husna ulaika anha mubadun, dan Allah telah menurunkan surah untuk menjawabi ucapan tuduhan tersebut dengan ayat innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun, bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut suatu kebaikan dan mereka itu akan dihindari dari api neraka. Jadi di sini tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Abdul Wahab bahwasanya larangan-larangan yang telah diucapkan tadi ini adalah suatu hal yang bohong. Menurut Syekh Abdul Wahab, beliau sendiri yang mengatakan dalam suratnya kepada Ahlul Qasim. Nah, bagaimana mungkin sebagai orang pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab malah berani untuk mengatakan ini adalah suatu hal yang kafir, sedangkan orang yang diikutinya sendiri ini tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi pemahaman yang seperti orang-orang sekarang yang menisbatkan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun orang-orang Wahabi yang mengklaim ini kafir, ini bid'ah, ini dolalah, adalah suatu hal yang tidak pernah dikatakan oleh orang yang dianutnya, orang yang menjadi rujukannya. Mungkin di sini mereka dengan memahami karya dari Sayyid Muhammad Alawi bisa mendapatkan petunjuk. Bagaimana sosok pendirinya sendiri ini tidak pernah mengatakan, sedangkan mereka sebagai pengikut berani mengatakan kafir terhadap suatu hal yang tidak sependapat dengan mereka.